Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita yang insya Allah di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hidayah yang telah beliau sampaikan, yaitu hidayah keislaman. Baik, sebelum kita mulai, jadi ada satu hal yang ingin kami sampaikan. Insya Allah hari ini adalah kajian terakhir di Ma'had. Jadi mulai besok tidak ada kajian lagi. Benar. Insya Allah hari ini adalah kajian terakhir bulan Ramadan kita. Oleh karena itu marilah sama-sama kita doakan para muhsinin yang telah meluangkan sedikit hartanya dalam bentuk uang maupun makanan, supaya harta yang telah mereka keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilipatkan pada hari kiamat. Amin. Baik, melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu tarikh Khulafa ar-Rasyidin, sejarah para khalifah yang lurus. Para khalifah yang lurus ada 4. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi di sini saya fokus dari zamannya Utsman. Karena di zamannya Utsman lah muncul berbagai fitnah, muncul berbagai perang di antara kaum muslimin. Dan ini yang ingin saya bahas, yang ingin saya fokuskan kepada antum, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang sama untuk kedua kalinya. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana Utsman dibunuh. Jadi pada awalnya gerakan ini dimulai oleh Abdullah ibn Saba dan kawan-kawannya. Mereka menyasar setiap penjuru negara Islam. Mereka memulai pergerakannya dengan mengajak orang-orang yang mereka tidak paham akan agama Islam. Jadi di masanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi penaklukan besar-besaran, sehingga banyak negara-negara yang ditaklukkan oleh Umar ibn al-Khattab. Bersamaan dengan itu, para sahabat banyak berkumpul di Madinah, sehingga di negara-negara tersebut, yaitu negara-negara yang jauh dari Madinah, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, akan tetapi Islamnya seperti Islamnya orang awam. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menjadi sasaran Abdullah ibn Saba dan kawan-kawannya ketika mereka memulai pergerakan untuk menggulingkan Utsman ibn Affan. Dan orang pertama yang melakukan demonstrasi itu adalah orang Mesir, lalu disusul oleh orang Syam dan juga orang-orang Irak. Puncaknya mereka berkumpul di Basrah. Lalu kemudian berangkat sekitar 6.000 orang menuju ke Madinah.
dan terjadilah apa yang terjadi. Mereka membunuh Utsman ibn Affan. Bahkan tidak cukup dengan membunuhnya, mereka juga melukai istri dari Utsman ibn Affan yang bernama Nailah. Dalam sebuah riwayat disebutkan mereka menebaskan pedang mereka ke tangan Nailah sehingga jari-jarinya terputus. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Salah seorang dari mereka melecehkan Nailah. Jadi ketika Nailah berlari, salah seorang dari mereka menangkap istri Utsman ibn Affan lalu memegang pantatnya sambil berkata, tidak ada yang lebih indah daripada pantat wanita ini. Ini kata salah satu dari mereka. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak. Setelah mereka berhasil memenggal kepala Utsman, mereka menjadikan kepala Utsman itu apa? Mereka menendang kepala Utsman ke sana kemari. Ini yang terjadi di rumahnya Utsman. Kenapa para sahabat tidak membantu Utsman? Pada dasarnya para sahabat telah membantu Utsman. Di antara mereka ada Ibnu Zubair, Abdullah ibn Umar, Al-Hasan ibn Ali, dan lain-lain. Tapi Utsman berkata, siapapun yang tidak pergi dari rumahku, ini kata Utsman kepada para sahabat, maka sungguh dia telah menentang perintahku. Jadi Utsman memerintahkan mereka, para sahabat, untuk pergi dari rumahnya. Sehingga Utsman sendirian dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah mereka berhasil membunuh Utsman, apa yang mereka lakukan? Pergi ke Baitul Mal untuk menjarah harta kaum muslimin. Setelah itu, mereka ini, orang-orang yang berdemo itu, menunjuk Ali. Mereka pergi ke rumahnya Ali, lalu menunjuk Ali sebagai khalifah. Pada awalnya Ali menolak. Kenapa? Karena ketidakstabilan politik, dan juga orang-orang yang menunjuknya adalah orang-orang yang telah membunuh Utsman. Jadi Ali menolak. Tapi kemudian para sahabat mendatangi Ali, lalu berkata, terimalah tawaran tersebut, jadilah khalifah kami. Kenapa? Kenapa para sahabat menyetujui hal tersebut? Dikarenakan Ali adalah salah seorang yang telah diberi kabar gembira dengan masuk surga. Itu satu. Yang kedua, Ali adalah orang yang diridhoi baik oleh orang-orang yang membunuh Utsman ataupun orang-orang yang bersama Utsman. Sehingga hal itu diharapkan akan menjadi persatuan kaum muslimin. Jadi para sahabat berharap jika Ali mengambil kursi khalifah, dan Ali ini adalah sosok yang diridhai oleh mereka, orang-orang yang membunuh Utsman, dan juga diridhai oleh para sahabat. Para sahabat berharap Ali akan menjadi sosok yang kembali menyatukan barisan kaum muslimin. Lalu kemudian setelah didesak oleh para sahabat, Ali pun pada akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Ketika saya membaca sejarahnya Utsman, di sana ada riwayat yang mengatakan semua berbaiat kecuali beberapa sahabat. Di antaranya adalah Aisyah, Talha, Az-Zubair, dan beberapa sahabat lainnya. Tapi setelah saya membaca sirahnya Ali, yaitu biografi Ali, ternyata riwayat ini berasal dari orang-orang Syiah yang mereka benci kepada Bani Umayyah. Yang benar adalah para sahabat tersebut, yaitu Aisyah, Talha, Az-Zubair ibn al-Awwam, mereka semua berbaiat kepada Ali. Kalau mereka berbaiat kepada Ali, lalu kenapa mereka berperang atau memerangi Ali dalam perang Jamal? Ini insya Allah akan menjadi fokus kita pada hari ini, sekaligus kita akan singgung sedikit tentang perang Siffin,
yaitu perang antara Muawiyah dan Ali ibn Abi Thalib. Kenapa kedua kubu ini berperang? Baik, untuk latar belakang Ali sendiri, insya Allah saya tidak akan banyak membahasnya. Yang intinya Ali ini dari kecil sudah hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari berkumpul 3 orang. Yang pertama adalah Hamzah, yang kedua adalah Al-Abbas, yang ketiga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita satu sama lain. Abu Talib ini anaknya banyak. Karena anaknya banyak, tanggungannya pun juga banyak. Kenapa kita tidak meringankannya dengan mendidik beberapa anaknya atau mengasuh beberapa anaknya? Sehingga kemudian Hamzah memilih Ja'far ibn Abi Thalib, lalu Al-Abbas memilih Aqil ibn Abi Thalib, dan Rasulullah SAW memilih Ali ibn Abi Thalib. Sehingga Ali ibn Abi Thalib dari semenjak beliau kecil itu berada di bawah asuhan Khadijah radhiyallahu anha. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Beliau menyerahkan semuanya kepada Ali. Jadi ketika Rasul hendak berhijrah ke Madinah, ada beberapa tanggungan, entah itu berupa hutang ataupun barang dagangan dan selainnya, beliau mengamanahkan kepada Ali. Sehingga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Ali yang mengurusi harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Ali, la yuhibbuka illal mu'min wa la yubghiduka illal kafir illal munafik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mencintaimu wahai Ali kecuali orang mukmin, dan tidaklah membencimu kecuali orang-orang munafik. Dan Ali termasuk sahabat yang tidak pernah absen berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan di perang Badar MVP-nya itu Ali. Orang yang paling banyak membunuh orang-orang musyrik itu adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, kenapa terjadi perang Jamal? Perang Jamal itu perang antara Az-Zubair, yang di sana ada Aisyah, dan juga ada Talhah ibn Ubaidillah. Mereka berperang dengan pasukan Ali. Kenapa terjadi peperangan tersebut? Jadi setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, para sahabat berbaiat kepada Ali. Di antara mereka siapa? Az-Zubair dan juga Talha. Kemudian setelah mereka berbaiat, Az-Zubair dan Talha ini pergi ke Mekah karena pada saat itu masih musim haji. Sehingga kaum muslimin banyak berkumpul di Mekah. Di antaranya adalah Aisyah dan juga Abdullah ibn Abbas. Diriwayatkan ada sekitar 5.000 atau 6.000 kaum muslimin yang berkumpul di Mekah. Ali, Zubair dan Talha, Zubair dan Talha berangkat ke Mekah untuk menemui Aisyah dan juga kaum muslimin yang ada di Mekah. Setelah mereka bertemu, 3 orang ini, 3 sahabat ini, yaitu Zubair, Talha dan Aisyah berdiskusi. Mereka membicarakan tentang orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman.
Yang kemudian pada akhirnya diketahui para pembunuh Utsman ini mereka bermarkas di Basrah. Dari situ kemudian Aisyah dan juga Talha dan Zubair sepakat untuk membawa kaum muslimin ke Basrah, kaum muslimin yang sedang berhaji. Tujuannya apa? Tujuannya menuntut agar gubernur Basrah itu membalas kematian Utsman ibn Affan. Sehingga mereka berangkat bersama sekitar 5.000 atau 6.000 pasukan kaum muslimin. Yang awalnya mereka adalah orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Setelah sampai di Basrah, mereka berbicara dengan gubernurnya. Dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan, yaitu mereka ingin agar gubernur tersebut mengeksekusi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Karena sebelum mereka berangkat ke Madinah, yaitu para pembunuh Utsman ini berangkat ke Madinah, mereka bermarkas di Basrah. Orang-orang tersebut datang dari Syam dan juga dari Mesir. Mendengar hal tersebut, sang gubernur berkata, "Aku tidak akan melakukan apapun kecuali setelah mendapatkan atau direkomendasikan oleh Ali ibn Abi Thalib." Hingga kemudian beliau mengirim surat kepada Ali. Di surat itu ditulis, "Telah datang Aisyah, Zubair dan Talhah kepadaku membawa sekitar 5.000 atau 6.000 pasukan, dan mereka meminta supaya orang-orang yang membunuh Utsman itu diadili. Sedangkan seperti yang kita ketahui, orang-orang yang membunuh Utsman atau tokoh-tokohnya yang membunuh Utsman, mereka ada di Madinah. Mereka bersama Ali. Mereka termasuk orang-orang yang membaiat Ali ibn Abi Thalib dan juga menunjuk Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah. Mendengar hal tersebut, maka Ali ibn Abi Thalib berangkat ke Basrah dengan membawa pasukan juga. Dikarenakan telah sampai kabar kepada beliau ada sekelompok sahabat yang menyiapkan pasukan dari Basrah. Lalu kemudian pasukan Ali dan juga pasukan Az-Zubair ibn al-Awwam pada akhirnya mereka bertemu. Setelah itu terjadi diskusi, terjadi perundingan antara Zubair, Talha dan juga Ali ibn Abi Thalib. Yang di situ mereka menjelaskan, baik kubu Ali maupun kubu Az-Zubair menjelaskan mereka tidak ingin berperang. Jadi Aisyah, Talha dan Zubair ini hanya menuntut kepada Ali supaya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu diadili. Jadi mereka tidak ingin berperang sama sekali. Ali pun bertanya, "Kalau begitu kenapa engkau membawa pasukan yang berjumlah sekian ribu?" Aisyah menjawab, "Kami membawa pasukan untuk alasan keamanan. Karena kami mendengar orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, mereka bermarkas di Basrah. Sehingga kalau kami datang sendirian, kami khawatir mereka akan menyakiti kami. Oleh karena itulah kami membawa pasukan." Ini kata Aisyah. Dari situ kemudian keduanya, baik kubu Ali maupun kubu Muawiyah, bukan kubu Aisyah, kubu Ali dan juga kubu Aisyah sepakat untuk berdamai. Dan itu terjadi di malam hari. Ketika orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini mendengar kubu Aisyah dan juga kubu Ali mereka hendak berdamai, orang-orang ini tidak mau. Kenapa? Karena kalau seandainya Aisyah dan Ali berdamai, itu akan mengancam posisi mereka.
mereka terancam akan dieksekusi. Ini kata orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Sehingga di malam hari orang-orang ini mereka diam-diam membentuk sebuah pasukan kecil. Kemudian pasukan itu menyerang pasukannya Aisyah. Melihat hal tersebut, pasukan Aisyah pun mengira bahwasannya pasukan Ali telah menyerang mereka. Sehingga pasukan Aisyah membalas serangan tersebut. Pasukan Ali ketika mengetahui mereka diserang, mereka mengira pasukan Aisyah itu telah menyerang pasukannya Ali, sehingga mereka pun membalas. Lalu peperangan semakin meluas dan terjadilah apa yang terjadi, perang antara pasukan Aisyah dan juga pasukan Ali ibn Abi Thalib. Jadi pada dasarnya kedua pasukan ini, baik kubu Aisyah ataupun kubu Ali, keduanya tidak menginginkan peperangan. Akan tetapi ada orang-orang yang mereka itu dengki. Mereka tidak mau Aisyah dan Ali berdamai, sehingga mereka membuat makar, yaitu seolah-olah pasukan Ali menyerang pasukan Aisyah. Melihat hal tersebut, maka Aisyah pun mengutus orang-orang terdekatnya agar kaum muslimin menghentikan peperangan. Akan tetapi orang-orang tersebut, orang-orang yang diutus oleh Aisyah, malah terbunuh dalam perang tersebut. Bahkan Az-Zubair dan juga Talhah ibn Ubaidillah, mereka juga berteriak, "Auqiful qital," hentikan perang ini. Melihat kesempatan tersebut, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman membunuh Talhah dan juga Az-Zubair. Disebutkan Az-Zubair ibn al-Awwam ditombak dari belakang, sedangkan Talhah terkena panah, hingga akhirnya gugurlah dua sahabat tersebut. Padahal dua sahabat ini termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan Az-Zubair ibn al-Awwam itu pernah membekam Rasulullah SAW. Pada zaman dulu bekam itu menggunakan mulut, jadi langsung disedot menggunakan mulut, tidak ada alat khusus. Biasanya setelah dihisap, darah itu dimuntahkan. Tapi ketika Az-Zubair ibn al-Awwam membekam Rasulullah SAW, Az-Zubair pun memilih untuk menelan darah beliau. Dari situ kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Az-Zubair ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena darahnya bercampur dengan darah Rasulullah SAW. Demikian juga dalam sebuah hadis disebutkan Bashir, gimana hadisnya saya lupa. Bashir qatila bani Safiyah bin nar. Berikanlah kabar gembira bagi orang yang membunuh anaknya Safiyah, yaitu ibunya Zubair. Berilah kabar gembira kepada orang yang membunuh Az-Zubair dengan neraka. Artinya apa? Artinya Zubair dibunuh oleh orang yang berbuat zalim. Dia sudah terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka terlibat dalam pelecehan terhadap istrinya Utsman. Mereka terlibat juga dalam membunuh Talhah dan juga Zubair. Perang tersebut mulai dari ba'da duhur sampai menjelang maghrib. Kapan perang itu berhenti? Perangnya berhenti ketika ada sebuah tombak, bukan sebuah tombak, beberapa tombak meluncur mengenai unta Aisyah. Disebutkan hampir saja tombak tersebut mengenai Aisyah, sehingga unta Aisyah pun roboh dan Aisyah terlempar dari untanya. Melihat unta Aisyah roboh,
maka kaum muslimin pun menghentikan perangnya. Ketika Muhammad ibn Abi Bakar, yaitu adik dari Aisyah radhiyallahu anha, melihat untanya jatuh, maka Muhammad ini mendatangi Aisyah dan memasukkan tangannya ke dalam pelana untuk menenangkan Aisyah. Aisyah mengira itu adalah tangannya orang-orang pasukannya Ali, sehingga Aisyah mengatakan, semoga Allah membakar tangan ini. Tapi kemudian kata Muhammad, "Itma'in ya ukhti fa inni Muhammad." Tenanglah wahai saudariku, sesungguhnya aku adalah Muhammad ibn Abi Bakar. Yang menarik adalah pada akhirnya ternyata Muhammad ibn Abi Bakar meninggal dalam keadaan terbakar. Demikian juga di sana ada beberapa riwayat yang menyebutkan Muhammad ini satu-satunya anak sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Tapi banyak ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sebagian lagi mengatakan memang pada awalnya Muhammad ini terlibat dalam pembunuhan Utsman. Muhammad ibn Abi Bakar itu bersama orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman. Hingga kemudian Muhammad ibn Abi Bakar masuk ke rumahnya Utsman, lalu menjambak jenggotnya Utsman. Melihat hal tersebut, Utsman berkata, "Dulu bapakmu memegang jenggotku karena memuliakanku. Sekarang engkau memegang jenggotku untuk menghinakan diriku." Mendengar hal tersebut, Muhammad ibn Abi Bakar melepaskannya, lalu beliau bertaubat. Ini salah satu riwayat yang disebutkan oleh sebagian para mu'arrikh, ahli sejarah. Baik, adapun orang yang membunuh Az-Zubair ibn al-Awwam itu bernama Abdurrahman ibn Jurmuz. Di kemudian hari, ketika Abdullah ibn Zubair menjadi khalifah, anaknya Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Jurmuz ini ditangkap. Lalu Abdurrahman ibn Jurmuz didatangkan kepada Abdullah ibn Zubair. Dikatakan kepada Abdullah ibn Zubair, ini adalah orang yang telah membunuh bapakmu. Kata Abdullah ibn Zubair, untuk apa kalian bawa kepadaku? Kami ingin engkau melakukan qisas atas pembunuhan bapakmu. Tapi kemudian kata Abdullah ibn Zubair, sungguh orang ini tidak setara bahkan dengan tali sandal bapakku. Artinya apa? Untuk apa aku membunuh orang ini? Tidak ada gunanya. Ini tentang pembunuh Az-Zubair, yaitu Abdurrahman ibn Jurmuz. Demikian juga orang yang terbunuh dalam perang tersebut adalah Muhammad ibn Talha, yaitu anak dari Talha ibn Ubaidillah. Adapun tentang Muhammad ibn Abi Bakar, kebanyakan para ulama mengatakan hadisnya lemah, riwayatnya lemah, asarnya lemah. Jadi tidak benar Muhammad ibn Abi Bakar ini memihak kepada orang-orang yang membunuh Utsman. Kalaupun ternyata benar, di sana ada riwayat yang menyebutkan Muhammad ibn Abi Bakar ini pada akhirnya bertaubat dan tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman. Setelah melihat unta Aisyah jatuh, maka Ali pun datang dan membangunkan Aisyah. Lalu kemudian Ali menuntun Aisyah dan mengantarkannya menuju Madinah. Dikarenakan Aisyah adalah mertuanya Ali ibn Abi Thalib. Beliau adalah istri Nabi. Setelah hal tersebut diriwayatkan, setiap kali Aisyah teringat hari tersebut, Aisyah pun menangis.
sambil berkata, "Majina likita li Ali." Tidaklah kami datang untuk berperang dengan Ali. Walakin ji'na li ajli qatalati Utsman. Kami ini datang untuk menuntut keadilan atas orang-orang yang membunuh Utsman ibn Affan. Ini adalah perang Jamal antara kubu Ali dan juga kubu Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi tidak benar jika mereka, yaitu orang-orang Syiah terutama, mengatakan Aisyah adalah orang yang enggan berbaiat kepada Ali. Ini tidak benar. Aisyah radhiyallahu anha berbaiat kepada Ali. Adapun peperangan yang terjadi itu karena diprovokasi oleh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka tidak suka jika Aisyah dan Ali berdamai. Jika Aisyah dan Ali berdamai, itu artinya posisi mereka terancam. Mereka terancam untuk dikisos karena telah membunuh Utsman ibn Affan. Apalagi Aisyah ini adalah orang yang paling keras, yang paling ingin membalas kematian Utsman ibn Affan. Baik, ketika Ali bin Abi Thalib, cukup nggak waktunya? Kita akan bahas secara ringkas, yaitu seputar perang Siffin. Kenapa perang ini terjadi? Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, Ali mengutus Qais ibn Sa'id ibn Ubadah untuk menjadi gubernur Syam menggantikan Muawiyah. Singkat cerita, Qais ini datang ke Syam menemui Muawiyah lalu berkata, "Sungguh Ali telah memintaku untuk menggantikanmu sebagai gubernur Syam." Maka Muawiyah berkata, yang mengangkatku adalah khalifah, sedangkan aku tidak berbaiat kepada Ali, maka Ali tidak punya hak untuk menurunkanku. Akhirnya Qais pun pulang ke Madinah dan berkata kepada Ali, Muawiyah tidak mau beliau diganti. Melihat hal tersebut, Abu Muslim Al-Khawlani, sebagian mengatakan beliau adalah sahabat, sebagian mengatakan beliau adalah tabi'in, dikarenakan beliau masuk Islam tapi tidak sempat melihat Rasulullah SAW. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini orang Yaman. Beliau masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, akan tetapi tidak sempat melihat Rasulullah SAW. Abu Muslim Al-Khawlani mendengar hal tersebut, kemudian pergi ke Syam, lalu mendatangi Muawiyah sambil berkata, "A'anta mithlu Ali?" Abu Muslim berkata, "Apakah kamu setara dengan Ali sehingga kamu berani menolak perintahnya Ali?" Faqala Muawiyah, "Lastu syai'. Ali khairun minni." Kata Muawiyah, "Aku bukan siapa-siapa. Ali itu jauh lebih baik dariku." Qala falima la tubayyi'hu. Faqala falima la tubayyi'hu. Maka Abu Muslim pun berkata, "Kalau begitu kenapa engkau enggan berbaiat kepada Muawiyah dan kepada Ali?" Maka Muawiyah menjawab, "Yu'tini qatalat Utsman fa usallimu lahul amr." Muawiyah menjawab, "Saya akan berbaiat, tapi ada syaratnya." Apa syaratnya? Yaitu hendaknya Ali memberikan kepadaku orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Tapi ini adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena sampai hari ini kita tidak mengetahui siapa orang yang benar-benar memenggal Utsman. Di sana ada beberapa riwayat menyebutkan nama-namanya, tapi ini pun juga masih hipotesis, tidak tahu, tidak pasti. Jadi ketika Ali ingin membawa
orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu orangnya siapa? Apakah 6.000 orang yang tinggal di Madinah yang waktu itu mengepung Utsman mereka semua dieksekusi mati? Atau tokoh-tokohnya saja? Kalau tokoh-tokohnya ini siapa saja? Nah, ini merupakan hal yang sulit. Sehingga Ali bin Abi Thalib enggan, beliau tidak mau. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menyiapkan sekitar 140.000 pasukan menuju Syam, yaitu meminta kepada Muawiyah agar berbaiat, karena tidak mungkin dalam satu negara yang itu adalah negara Islam ada dualisme kepemimpinan, itu tidak mungkin. Maka Ali pun membawa 140.000 pasukan untuk memaksa Muawiyah agar mau berbaiat. Melihat hal tersebut, Muawiyah pun enggan. Maka Muawiyah juga menyiapkan pasukan serupa, sehingga kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah peperangan. Pada akhirnya peperangan tersebut atau pasukan Ali diunggulkan dalam perang tersebut. Lalu kubu Muawiyah mereka meminta islah. Mereka menggantungkan Al-Quran di atas tombak-tombak mereka, yang artinya mereka ingin berdamai. Ali pun menyetujui. Akan tetapi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman yang bersama Ali tidak setuju. Mereka tidak mau berdamai dengan Muawiyah. Kenapa? Karena kalau berdamai artinya posisi mereka terancam. Sama seperti mereka tidak mau kubu Aisyah dan juga kubu Ali berdamai. Tapi Ali lebih memilih, atau Ali tetap memilih untuk berdamai. Sehingga orang-orang tersebut, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman pada saat itu terbagi menjadi dua. Mereka adalah orang-orang yang tetap bersama Ali, yaitu Abdullah ibn Sabah dan kawan-kawannya, yang kemudian mereka disebut sebagai orang Syiah, kelompok yang membela Ali. Yang kedua adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali, mereka disebut dengan Khawarij. Jadi pada dasarnya Syiah dan Khawarij ini awalnya adalah satu kelompok yang sama, yaitu orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ibn Affan. Dari pasukan Ali ada seorang sahabat yang terbunuh. Bukan seorang, ada beberapa. Tapi satu sahabat ini sangat-sangat dihormati. Beliau adalah Ammar ibn Yasir. Ketika Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar bahwa Ammar ibn Yasir terbunuh, beliau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Muawiyah sendiri juga tidak mau sebenarnya untuk berperang. Mendengar Ammar ibn Yasir terbunuh, Amr ibn al-As yang pada waktu itu menjadi gubernur Mesir datang kepada Muawiyah lalu berkata, "Wahai Muawiyah, Ammar telah terbunuh." Muawiyah mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemudian Amr ibn al-As mengatakan, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qatala Ammaran al-fi'ah al-baghiyah." Jadi Ammar ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, yang memberontak kepada pemimpin yang sah. Muawiyah mengatakan, "Innama qatalahu alladhi ata bihi." Kata Muawiyah, orang yang membunuhnya adalah orang yang membawa Muawiyah ke medan perang. Maksudnya Muawiyah adalah kubunya Ali. Tapi ini enggak benar. Yang benar, yang membunuh Ammar adalah orang-orang yang berpihak pada Muawiyah. Bolehkah kita mengatakan Muawiyah ini adalah kelompok baghiyah, kelompok yang memberontak?
Jawabannya tidak boleh. Jadi baghiyah itu bukan hanya memberontak, tapi juga berbuat keburukan. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan ketika terjadi peperangan antara Aisyah dan juga Ali ibn Abi Thalib, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam terbunuh. Apa kata Rasulullah SAW? Basyir qatila ibni Safiyah bin nar. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang membunuh, pihak yang membunuh Az-Zubair dengan neraka. Pihak yang membunuh Zubair siapa? Yaitu pasukannya Ali ibn Abi Thalib. Berarti bolehkah kita mengatakan Ali berada di neraka? Tentunya tidak boleh. Sama seperti kasusnya Muawiyah. Dikarenakan Ammar ibn Yasir terbunuh oleh pasukannya Muawiyah, bukan berarti kita boleh mengatakan Muawiyah ini adalah baghiyah, fi'ah baghiyah, kelompok pemberontak, kelompok yang berbuat kerusakan. Lalu apa maksudnya? Apa maksud sabda Rasulullah SAW tersebut? Kata para ulama, jadi yang baghiyah itu adalah sekelompok orang yang membunuh Ammar ibn Yasir, bukan semuanya. Sebenarnya masih ada beberapa bab yang ingin saya bahas, tapi waktunya nggak cukup, yaitu tentang pembunuhan Ali ibn Abi Thalib. Kenapa Ali ibn Abi Thalib dibunuh? Baik, singkat saja. Setelah terjadi perang antara Ali dan juga Aisyah, kemudian terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadi perang antara Ali dan juga orang-orang Khawarij di Nahrawan. Maka muncul 3 orang. 3 orang ini menganggap keributan yang terjadi di negara Islam itu disebabkan oleh 3 orang. Siapa saja mereka? Mereka adalah Ali. Yang kedua adalah Amr ibn al-As. Yang ketiga adalah Muawiyah. Maka 3 orang ini harus dibunuh, kata mereka. Sehingga mereka pun berbagi tugas. Yang pertama ada Abdurrahman ibn Muljam, mendapatkan tugas untuk membunuh Ali ibn Abi Thalib. Yang kedua adalah Al-Barak ibn Abdillah At-Tamimi. Ini mendapatkan tugas untuk membunuh Muawiyah. Yang ketiga adalah Amr ibn Bakar At-Tamimi. Ini mendapatkan tugas untuk membunuh Amr ibn al-As. Sehingga kemudian mereka merencanakannya dengan matang dan mengolesi pedang mereka dengan racun. Adapun Amr ibn al-As pada saat itu beliau sedang sakit, sehingga di waktu sholat subuh pembunuhnya ini berencana untuk membunuh Amr ibn al-As ketika dia menjadi imam. Tapi ternyata waktu itu Amr ibn al-As sedang sakit, sehingga digantikan oleh Kharijah. Lalu orang tersebut menusuk Kharijah yang dia mengira itu adalah Amr ibn al-As. Yang kedua tentang Muawiyah. Jadi orang yang membunuh Muawiyah adalah Al-Barak ibn Abdillah At-Tamimi. Berhasil menusuk Muawiyah, tapi bukan pada titik vitalnya. Disebutkan antara kaki atau paha, sehingga tidak membunuh Muawiyah. Yang ketiga adalah Abdurrahman ibn Muljam. Jadi beliau mengolesi, Ali ditusuk dalam keadaan pedang tersebut diolesi dengan racun. Sehingga setelah ditusuk, Ali hanya bertahan selama 2 hari. Dan 3-tiganya kemudian dihukum mati, yaitu Abdurrahman ibn Muljam, Al-Barak ibn Abdillah At-Tamimi, dan juga Amr ibn Bakar At-Tamimi. Baik, waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.